Perkenalkan, nama saya Ricardus Albertus Venggo, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 050328862 semester 4 dari UPBBJ UT Kupang. Di video kali ini saya akan melakukan praktik dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita ditugaskan untuk mengimplementasikan perintah-perintah ini ke dalam CMD. Kita langsung saja. Oke, untuk perintah yang pertama yaitu cd atau change directory. Perintah ini berfungsi untuk berpindah directory atau folder di dalam sistem. Oke, kita langsung coba saja. Sebagai contoh, di sini saya memindahnya ke dokumen, file folder dokumen. Oke, seperti yang terlihat, direktorinya sudah berpindah ke folder dokumen. Untuk mengembalikannya ke direktori sebelumnya, kita tinggal copy saja. Tambahkan di sini. Oke, seperti yang terlihat, tampilannya seperti ini. Untuk perintah yang kedua yaitu cls atau clear screen. Perintah ini membersihkan tampilan command prompt agar kosong seperti baru dibuka. Coba. Oke, kurang lebih tampilan seperti ini. Sudah bersih. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya, dir atau directory listening. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder di dalam directory saat ini, lengkap dengan informasi ukuran file, tanggal, dan waktu pembuatan. Coba. Oke, kurang lebih tampilan seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu cls. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan atau help tentang perintah cls. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu dir / tanda tanya. Perintah ini berfungsi sebagai menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir, termasuk opsi-opsi tambahan yang bisa digunakan. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya yaitu ipconfig atau IP configuration. Perintah ini menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway pada setiap adapter jaringan yang terpasang. Coba. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Perintah yang berikutnya yaitu ipconfig/all. Perintah ini berfungsi sebagai menampilkan informasi jaringan secara lengkap, termasuk informasi DNS, DHCP, dan MAC address dari setiap adapter. Coba. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini berfungsi untuk melepaskan IP address yang sedang digunakan. Biasanya digunakan jika ingin memperbarui IP address secara manual atau melakukan troubleshooting. Kita coba.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/renew. ipconfig ini, perintah ini berfungsi meminta atau renew alamat IP baru dari DHCP server. Biasanya dilakukan setelah ipconfig/release. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/display-DNS. ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan sebuah cache atau sampah DNS yang tersimpan di komputer. Cache ini adalah daftar domain yang pernah diakses beserta alamat IP-nya. Kita coba untuk mengimplementasikannya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/close-DNS. ipconfig ini atau perintah ini berfungsi sebagai untuk mengosongkan cache DNS yang tersimpan. Biasa dilakukan jika ada perubahan pada DNS atau masalah koneksi. Oke, kita coba. Oke, sukses untuk menghapus DNS atau cache DNS. Nah, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk memperbarui semua entry DNS pada server DNS. Digunakan untuk sinkronisasi DNS baru. Coba. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah yang berikutnya yaitu perintah ping atau paket internet groupers. Perintah ini digunakan untuk mengirimkan paket data ke alamat IP atau domain tertentu untuk mengunci apakah koneksi dapat dijangkau dan mengukur waktu responnya atau latency. Sebagai contoh, kita coba untuk mengirimkan paket google.com. Coba. Salah dalam pengetikkan, maaf. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah nested atau network statics. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan status koneksi jaringan. Kita coba. Oke, kurang lebih seperti ini.
Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu tracer atau trace route. Perintah ini digunakan untuk melacak rute yang dilalui oleh paket data dari komputer kita menuju ke server tujuan, menunjukkan setiap hop yang dilalui. Sebagai contoh, kita coba untuk mengecek rute dari server Google. Tunggu beberapa waktu. Oke, kurang lebih tampilan seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu pathing. Perintah ini digunakan untuk kombinasi antara ping dan traceset yang digunakan untuk melakukan pelacakan rute sekaligus mengecek paket loss di setiap hop. Sebagai contoh, kita coba pada google.com. Kalau yang untuk perintah ini sedikit lebih lama ya. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, tampilannya akan jadi seperti itu. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu NSLOOKUP atau nameserver lookup. Perintah ini digunakan untuk mencari informasi DNS dari sebuah domain, seperti alamat IP yang terkait dengan domain tersebut. Sebagai contoh, kita coba terhadap server dari google.com. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu nets atau network shell. Perintah ini berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan, termasuk mengubah setting IP, firewall, dan update Wi-Fi. Contohnya, kita coba seperti ini. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Perintah tadi berfungsi sebagai menampilkan konfigurasi API dari IP versi 4. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu route atau routing table. Perintah ini berfungsi sebagai menampilkan dan mengonfigurasi tabel routing IP di komputer. Tabel ini menentukan jalur mana yang akan digunakan untuk mengirim data ke tujuan tertentu. Sebagai contoh, kita coba. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah terakhir, perintah net atau network command. Perintah ini berfungsi untuk mengulik perintah jaringan Windows untuk mengelola user, layanan, dan berbagai file di jaringan. Sebagai contoh, kita coba buka dulu. Sebagai contoh, kita coba ketikkan net user. Oke, tampilannya akan seperti ini. User itu adalah tim. Oke, segitu saja video praktik dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.